Nama saya Nike Sainuri dari Praktikum Bio Farce kelompok 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Judul praktikum yang dilakukan pada minggu ini adalah studi ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Tujuan dilakukannya praktikum ini agar mahasiswa mampu mengetahui bagaimana sih interaksi antara ikatan protein dengan obat, bagaimana aksi yang ditimbulkan, dan prinsip dari penggunaan metode dialisis dinamis itu sendiri. Langsung saja, ikatan obat dengan protein yang terdapat dalam tubuh mempengaruhi kerja dari suatu obat dengan jalan mempermudah distribusi obat ke seluruh tubuh. Ikatan protein dengan obat merupakan suatu bentuk interaksi antara obat dengan protein yang akan mempengaruhi efek farmakologis dari suatu obat. Nah, protein yang berikatan dengan obat dapat mempengaruhi aksi obat dengan menginaktivasi reseptor. Prinsip metode dialisis dinamis itu sendiri yaitu dengan proses perpindahan molekul obat yang terlarut dalam suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Metode dialisis dinamis itu sendiri dipakai atau dimanfaatkan untuk meningkatkan laju pada membran semi permeabel. Terima kasih. Perkenalkan, saya Almazara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari ikatan protein pada plasma. Obat saat masuk ke dalam plasma sebagian akan terikat cepat ke konstituen darah. Sementara fenomena pengikatan protein plasma suatu bahan kimia dipertimbangkan. Biasanya berarti pengikatan protein dari molekul obat ke komponen darah seperti albumin dan glikoprotein asam alfa 1. Konsentrasi obat terutama bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis, keamanan, dan distribusi jaringannya. Oleh karena itu, tingkat pengikatan protein dalam plasma dianggap sebagai salah satu faktor fisiologis yang penting dan mempengaruhi karakteristik farmakokinetik seperti clearance, volume distribusi, waktu paruh, interaksi obat-obatan, dan kemajuan farmakologis obat. Sikap farmakologis obat seringkali berhubungan langsung dengan konsentrasi obat dalam plasma. Gagasan ini bertumpu pada konsep bahwa hanya obat tak terikat yang tersedia di partisi secara pasif ke tempat kerja untuk berinteraksi dengan target molekuler. Saya Anissa Tasya kelompok 3 Bio Farce. Saya akan menjelaskan prosedur kerja dari praktikum ini. Yang pertama yaitu pembuatan kurva kalibrasi tetrasiklin, di mana pertama kita membuat persiapan larutan stok standar. Pembuatan larutan stok standar ini dibuat dengan tetrasiklin 100 mg yang dilarutkan di dalam air sebanyak 100 ml, lalu kita ambil sebanyak 10 ml dan kita encerkan hingga 100 ml. Nah, setelah itu persiapan larutan. Nah, persiapan larutan ini pipet larutan stok standar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,5 ml ke dalam labu ukur 10 ml dan atur volume untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15 mikrogram per mili. Yang ketiga yaitu pengukuran absorbansi larutan standar dilakukan dengan panjang gelombang 360 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis dan ukur absorbansi air sebagai belangko. Buat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan tentukan slope dan interceptnya. Persiapan selanjutnya yaitu persiapan membran telur, di mana membran ini digunakan membran kulit telur dapat diperoleh dengan cara merendam telur ayam mentah dalam larutan HCl 0,5 normal atau biarkan cangkang telur terendam sampai melunak, kemudian dipisahkan bagian membran kulit telur dari cangkangnya dengan melubangi bagian atas telur dan keluarkan isinya. Membran yang terpisah dari cangkangnya dicuci dengan air suling hingga bersih. Prosedur selanjutnya yaitu studi ikatan protein dengan tetrasiklin, di mana membran kulit telur diikat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai kompartemen protein atau donor. Lalu gunakan beker gelas 25 ml sebagai kompartemen protein atau aseptor dan isi dengan 20 ml air suling. Tempatkan obat 1 mg per mililiter dari 2 ml ke dalam
tabung dan celupkan ke dalam beker gelas. Jaga larutan obat secara tepat di mana terdapat air pada kompartemen luar dan atur posisi agar tetap berdiri. Aduk menggunakan magnetic stirrer pada kompartemen non-protein dan jaga suhu pada 35 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius. Lalu ukur absorbasi larutan tetrasiklin dengan dipipet 1 mili dan diganti dengan 1 mili Aquadex pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, 90 menit menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 360 nanometer. Lalu ulangi percobaan di atas menggunakan 1 mili plasma darah manusia dan larutan obat 2 mg per 1 mili pada kompartemen protein dan tentukan presentasi obat dengan terlepas dengan periode waktu yang sama. Lalu ulangi kembali percobaan menggunakan 1 mili serum darah manusia dan larutan obat 2 mg per 1 ml pada kompartemen protein dan tentukan presentasi obat yang terlepas. Setelah itu buat plot grafik antara persen pelepasan obat kumulatif terhadap waktu. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh ikatan protein terhadap pelepasan obat tetrasiklin. Metode pengujian yang digunakan berupa metode dialisis dinamis. Protein yang digunakan dalam pengujian berupa protein pada membran kulit telur, protein plasma, dan juga protein pada serum. Obat yang digunakan pada pengujian kali ini berupa tetrasiklin. Tetrasiklin bekerja dengan menghambat atau menginhibisi sintesis protein pada bakteri dengan cara mengganggu fungsi subunit 30S ribosom, sehingga bakteri akan mati. Mekanisme kerja tetrasiklin dalam tubuh sangat berkaitan erat dengan protein, sehingga diharapkan kecenderungannya untuk berikatan pada kompartemen protein yang diujikan juga maksimal. Metode yang digunakan pada pengujian ikatan protein dan obat berupa metode dialisis dinamis. Umumnya, dialisis menggunakan prinsip difusi seperti proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi-permeable. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang berukuran lebih besar akan tertahan dalam kantung membran. Obat tetrasiklin yang terikat protein akan berukuran besar, sehingga tidak berdifusi menembus membran menuju ke kompartemen aseptor atau larutan air. Dialisis dinamis menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan laju dan efisiensi dialisis. Sampel yang berdifusi pada proses dialisis menimbulkan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan sehingga mengurangi waktu dialisis. Manfaat lain dari dialisis dinamis berupa adanya aksi sweating yang dapat mencegah membran tercemar dan dalam beberapa situasi juga menghasilkan tekanan diferensial. Kadar obat yang berdifusi melintasi membran dialisis dapat ditentukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Kadar obat yang berdifusi berupa obat-obat dalam keadaan bebas tak terikat protein, sehingga ukuran molekulnya kecil dan dapat menembus membran. Proses pengujian studi ikatan obat protein diawali dengan pembuatan kurva baku tetrasiklin. Kurva baku yang diperoleh berfungsi untuk mencari persamaan regresi linear sehingga dapat digunakan dalam pencarian kadar obat yang absorbasinya sudah diukur. Regresi linear yang diperoleh dari percobaan ini sebesar 0,9464. Protein yang digunakan pada praktikum ini berasal dari membran telur, plasma, dan serum darah. Membran telur diperoleh dengan memasukkan telur ke dalam larutan asam klorida 0,5 normal dengan tujuan untuk melunakkan cangkang telur. Cangkang telur yang keras mengandung kalsium karbonat sehingga untuk melunakkannya perlu ditambahkan asam klorida encer. Reaksi antara kalsium karbonat dan asam klorida yang menghasilkan senyawa kalsium klorida yang cenderung lunak, sehingga membran telur dapat kita peroleh dalam keadaan utuh. Membran telur mempunyai kandungan ovalbumin yang sama seperti kandungan albumin pada plasma darah. Pengaruh protein ovalbumin dalam membran telur dapat mengikat tetrasiklin dan dibandingkan dengan kandungan albumin pada plasma dan serum darah. Membran telur yang bertindak sebagai kompartemen protein atau donor dan air suling bertindak sebagai kompartemen non-protein atau aseptor. Kekuatan ikatan obat dan protein pada pengujian dapat diamati dari laju difusi obat dan kadar obat dalam larutan kompartemen aseptor. Pengujian dengan menggunakan membran telur sebagai kompartemen donor diperoleh persen pelepasan pada menit ke-5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit sebesar 1,86%, 2,51%, 2,66%, 0,88%, 144,08%, dan 16,78%. Pengujian dilakukan pada kondisi suhu 35 derajat Celcius yang dijaga konstan untuk meniadakan pengaruh suhu terhadap laju difusi obat. Kuat atau lemahnya suatu ikatan protein mempunyai pengaruh terhadap efek yang ditimbulkan dari obat, biasanya semakin baik atau semakin buruk. Ikatan obat dengan protein yang semakin kuat, maka efek yang dihasilkan juga semakin lambat.
Efeknya semakin melambat ini disebutkan karena ikatan kuat antara obat dan protein menyebabkan difusi obat tidak akan terjadi. Hasil pengujian diperoleh persen pelepasan obat yang terbaik diperoleh pada ikatan obat dan protein dengan kompartemen donornya berupa serum darah. Yang terakhir kompartemen donor berupa plasma darah. Terima kasih.